podcast bahasa dan literasi anak. Hari ini kita akan membahas tema-tema menarik seputar perkembangan bahasa anak usia dini, mulai dari aktif hingga literasi anak, dan bagaimana semua itu terhubung dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis, bersama narasumber luar biasa kita, yaitu Rina Mustika dari jurusan PIAUD. Kita akan gali lebih dalam lagi, tonton terus. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang pastinya seru ya pertanyaannya. Yang pertama, mengapa kemampuan mengikuti arah pandang orang tua penting bagi anak usia 1 tahun? Karena kemampuan ini menunjukkan bahwa anak mampu memahami dan memperhatikan apa yang dilihat dan diperlihatkan oleh orang tuanya, yang penting untuk perkembangan komunikasi dan perhatian. Nah, selanjutnya contoh permainan yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan morfologi pada anak usia dini itu apa saja? Jadi sebagai guru itu dapat menggunakan permainan mencocokkan kata dasar dengan bentuk berimbuhan. Misalnya mencocokkan kata makanan, kan kata makan pakai imbuhan jadi memakan gitu. Terus juga pakai imbuhan jadi dimakan, seperti itu, sehingga anak belajar perubahan bentuk kata secara menyenangkan. Yang selanjutnya, apa sih peran utama kecerdasan verbal linguistik dalam mekanisme perlindungan diri anak terhadap kekerasan seksual? Kecerdasan verbal linguistik itu membantu anak mengidentifikasi dan mengungkapkan ketidaknyamanan, memahami batasan tubuh, serta mampu melaporkan peristiwa secara jelas dan terarah kepada orang dewasa yang dapat dipercaya oleh anaknya gitu, sehingga dapat melindungi diri dari kekerasan seksual. Seperti itu. Menurut kamu ya, pengertian kecerdasan linguistik itu seperti apa? Kecerdasan linguistik itu suatu kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten melalui kata-kata seperti membaca, berbicara, dan menulis. Seperti itu. Terus selanjutnya, apa saja sih metode pembelajaran menulis Al-Quran? Yang pertama, metodenya itu dengan menulis huruf hijaiyah, yaitu dengan melatih menulis secara berurutan huruf hijaiyah dengan bimbingan guru agar bentuk tulisannya itu sesuai dengan kaidah penulisan di dalam Al-Quran. Yang kedua, dengan menulis kalimat pendek dan ayat. Nah, ini tuh jadi setelah mampu menulis huruf, siswa dilatih menulis kata dan kalimat pendek yang terdapat dalam Al-Quran, diikuti penulisan ayat-ayat secara bertahap. Yang ketiga, dengan latihan khat Al-Quran. Nah, ini tuh mengajarkan seni kaligrafi Arab sebagai bagian dari pembelajaran menulis Al-Quran untuk meningkatkan konsentrasi dan kecintaan terhadap Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tahap pralinguistik 0-1 tahun dalam perkembangan bahasa anak? Nah, pada tahap pralinguistik, anak mulai berkomunikasi melalui menangis, tertawa, dan menjerit itu sekitar usia 0-6 bulan. Kemudian anak itu mengeluarkan kata-kata tanpa makna yang jelas sebagai tahap awal pembentukan bahasa. Itu sekitar usia 6-12 bulan. Nah, ini yang terakhir nih. Apa sih masalah pragmatik dalam perkembangan bahasa anak dan bagaimana dampaknya? Masalah pragmatik itu kesulitan anak menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Misalnya anak itu tidak
memahami maksud pembicaraan orang lain. Terus kesulitan menggunakan bahasa untuk tujuan tertentu atau tidak bisa menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi sehingga menghambat interaksi sosialnya. Seperti itu. Mungkin podcast kali ini dicukupkan ya, sangat membantu kita dalam memahami perkembangan bahasa dan literasi anak yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Rena Mustika. Baik, sekian, terima kasih. Saya selaku host pamit undur diri.